Latar belakang: hari setelah Perang Dunia II mereda, tentara Sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia, salah satunya Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober 1945, dipimpin oleh Letjen Carmichael bersama tentara Belanda atau NIKA. Semakin hari, jumlah pasukan NIKA semakin bertambah. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada 1946, yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi, keinginan Belanda ditolak dan seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Teknologi Perang Sumatera di Palembang berasal dari Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alam Masya. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda di Benteng Kuta Besak, RS Caritas, dan Bagus Kuning atau Pelaju. Sedangkan pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran berakhir pukul 5 sore. Namun, menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapisan baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung di dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, dipimpin oleh Letu Wahid Ludien. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin oleh Komando Mayor Noyerdin Panji serta dari Lahat oleh Letjen Arun Soar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Saya Juci Handayani Putri akan membahas dampak Perang Palembang di Sumatera. Perang yang terjadi pada tahun 1819 terbagi menjadi dua periode pertempuran, yang mana membawa pembelajaran baru bagi pasukan Kesultanan Palembang Darussalam. Pada saat itu, kekuatan pasukan Belanda di bawah pimpinan oleh Walter Beek yang dapat dikalahkan dengan strategi yang matang, walaupun Belanda lebih unggul dalam hal teknologi dan senjata perangnya. Kemenangan itu pun dipimpin baik oleh rakyat Kesultanan Palembang Darussalam maupun di kota dan di daerah aliran. Kekalahan Belanda pada periode pertama memberikan sebuah ide untuk memblokade Muara Sunsang. Dengan terblokadenya Muara Sunsang, jalur masuk ke ibu kota Palembang menjadi terputus. Kegiatan perdagangan seperti ekspor dan impor pun menjadi terganggu. Blokade ini dijalankan dengan bertujuan membunuh Palembang, karena Sunsang merupakan jalan terbaik dan paling ramai untuk keluar masuknya barang di Palembang. Pada Perang Oktober 1819, pasukan Belanda juga mengalami kekalahan saat menghadapi pasukan Kesultanan Palembang. Cuaca saat itu sangat
kurang mendukung untuk pasukan Belanda Mereka tidak bisa mendaratkan pasukan dan dipukul mundur oleh kekuatan Palembang. Baik, dampak selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedi. Dampak. Presiden Semisar merupakan salah satu korban pemberontakan di Bangka. Kepalanya dipenggal dan dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Bahrudin II. Kemenangan perang ini membuat posisi Sultan terhadap pemerintah Belanda semakin kuat. Siono 2003-153. Pada Perang Palembang 1921, Kesultanan Palembang mengalami kekalahan karena serangan besar-besaran Belanda dan siasat liciknya. Seluruh benteng pertahanan Palembang dapat ditembus oleh Belanda dan sampailah pada keraton dan mendudukinya. Sultan menyerahkan tanpa syarat agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi Sultan dan keluarganya diasingkan ke Ternate, dan setelah itu Belanda menyingkirkan semua orang terdekat Sultan. Perkenalkan, nama saya Yosua J. Vindonta dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir dari perang Palembang. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer. Mereka yang memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adam Atman Kapu Gani sebagai utusan dari pemerintahan pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia, pasukan TNI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI, polisi dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas-batas pos dari mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah pertempuran Palembang adalah pertempuran yang terjadi di Palembang di Pulau Sumatera pada tanggal 13 Februari 1942 sampai dengan 15 Februari 1942. Pertempuran ini adalah bagian dari Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya, akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang dikarenakan Palembang merupakan salah satu wilayah yang strategis yang berada di Indonesia. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Pada saat itu, kekuatan pasukan Belanda di bawah pimpinan Walter Wijk dapat dikalahkan dengan strategi yang matang, meskipun pihak Belanda lebih unggul dalam hal teknologi dan persenjataan. Pada Perang Palembang 1821, Kesultanan Palembang mengalami kekalahan dikarenakan serangan besar-besaran dan siasat licik yang sudah disiapkan oleh pihak Belanda. Seluruh benteng pertahanan Palembang dapat ditebus oleh Belanda dan sampai pada keraton dan mendudukinya. Akhir Perang Sumatera menjelang hari kelima pertempuran setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi. Kedua belah pihak mengadakan pertemuan, di mana hasil dari perundingan pertemuan dari kedua belah pihak memutuskan pasukan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI, yaitu Angkatan Laut Republik Indonesia, polisi, dan pemerintah sipil agar tetap berada di kota Palembang.